besar ya teman-teman ya. Channel yang membahas seputar kesehatan serta hiburan. Teman-teman semua, tidak lupa juga saya berdoa kepada teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah teman-teman semua, sedikit kita berbicara tentang kesehatan. Kesehatan itu memang sangatlah penting ya teman-teman ya. Jadi masalah kesehatan ini kita harus benar-benar dijaga sejak dini ya, sejak di usia teman-teman itu masih di usia muda ya teman-teman ya, agar nanti di hari tua seperti saya ini kita itu tidak sampai panen ya, panen penyakit maksudnya teman-teman ya. Jadi kita kalau rajin menjaga kondisi tubuh kita terutama dari menu-menu makanan, itu kita insya Allah akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi teman-teman semua, kesehatan itu sangatlah berharga ya, lebih berharga daripada apapun ya teman-teman ya. Jadi sudah selayaknya lah kita menjaga kesehatan kita. Yuk kita lihat videonya berikut ini. Nah teman-teman, di pembahasan kali ini kita kembali ingin membahas tentang menu atau makanan yang melunturkan lemak pada tubuh kita, terutama buat teman-teman yang perutnya masih buncit bisa menggunakan menu seperti ini ya teman-teman ya. Nah sekarang kita akan memulainya dari bangun tidur ya. Dari bangun tidur ya teman-teman ya. Biasanya kalau kita bangun tidur itu kebanyakan orang tuh ya langsung ke kamar mandi, bersih-bersih, cuci muka, mungkin sikat gigi ya. Nah habis kalian dari kamar mandi, kalau bisa kalian konsumsi 2 gelas air putih. Nah air putih itu sangat bermanfaat sekali ya teman-teman ya. Dengan 2 gelas air putih itu, kalau teman-teman nantinya belum terbiasa, nggak kuat minum sampai 2 gelas dikarenakan belum terbiasa, itu memang agak susah minum air putih itu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa coba 1 gelas aja dulu, atau ditambahkan lemon ya. Kalau kalian punya bisa ditambahkan lemon. Tetapi kalau tidak punya, ya nggak apa-apa, air putih aja. Seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, manfaat air putih itu sangat bagus sekali untuk melancarkan pencernaan yang susah buang air, atau buat teman-teman yang untuk mempercepat metabolismenya. Di samping itu juga bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu teman-teman ya. Kekebalan tubuh kalau kita kurang cairan itu sangat berbahaya sekali. Jadi bagus banget buat teman-teman yang diawali bangun tidur itu dengan meminum air putih 2 gelas ya teman-teman ya. Setelah itu barulah teman-teman melakukan aktivitas ya, aktivitas seperti olahraga ringan, lari-lari di halaman. Yang penting kita sampai berkeringat ya teman-teman ya. Tidak usah dipaksakan ya, tidak usah kita dipaksakan sampai ngos-ngosan banget, itu tidak usah. Yang penting kita mengikuti alurnya saja ya, mengikuti alurnya saja, mengalir saja seperti itu, tidak bisa dipaksakan ya teman-teman ya. Jadi bangun pagi itu, nah setelah itu kalian untuk melakukan aktivitas, barulah kalian selesai melakukan aktivitas, maksudnya barulah kalian melakukan sarapan ya. Sekarang sarapannya apa yang cocok buat teman-teman? Kita lihat saja di sini ya. Yang saya rekomendasikan makanan yang kalian bisa konsumsi buat sarapan di sini adalah roti gandum ya. Telur itu direbus ya teman-teman ya, direbus ya. Jadi telur direbus itu jangan kita makan sama kuningan ya, putihnya saja ya teman-teman, yang putihnya saja yang kita makan ya. Dan nanti ditambahkan lagi setelah roti gandum dan telur itu bisa ditambahkan pisang, jeruk atau apel ya. Kalau ada ya yogurt ya tidak apa-apa, atau buah pir. Terus ada susu low fat dan ada susu suplemen. Sekarang langsung saja kita mulai dari sarapan pagi ya teman-teman ya, yang sudah kita rekomendasikan buat teman-teman. Udah nanti beberapa makanan yang kita rekomendasikan seperti ini, makanan yang bagus banget yang bisa kalian tambahkan juga seperti singkong atau ubi-ubian ya, yang bisa dimasukkan di situ untuk pola sarapan teman-teman. Nah sekarang kita bisa saja memulai makanan itu dari buah yang teman-teman jadikan untuk sarapan pagi ya teman-teman ya. Jadi kalian itu tinggal ditambahkan saja yang lain-lain
kalian bisa beli di supermarket ya untuk pola sarapan teman-teman ini. Nah kebetulan kita ini memang harus benar-benar ketat ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus ketat. Ini langsung saja kita untuk sarapan hari pertama di pagi hari itu kita bisa konsumsi roti gandum. Roti gandum satu tangkap ya teman-temannya, satu tangkap saja ya, itu berarti kiri kanan itu ya. Yang satu iris itu kita tumpuk jadi satu ya. Seperti ini kalian bisa melakukannya, ditambahkan selai kacang juga tidak apa-apa ya. Lalu kita panggang ya, jangan ya, jadi kita panggang terus kita kombinasikan dengan minuman yang berprotein seperti susu low fat yang 1 gelas. Terus kalian juga bisa gabungkan dengan susu suplemen ya. Untuk buahnya teman-teman bisa gabungkan dengan buah apel ya teman-temannya, bebas ya mau buah apa aja, yang penting itu adalah buah ya, misalkan buah pir ya juga tidak apa-apa. Sekarang yang alternatif kedua teman-teman bisa gabungkan juga itu telur rebus itu tadi, 1 pisang dan 1 gelas susu ya. Jadi untuk alternatif kedua itu teman-temannya, kalau nanti yang teman-teman itu yang tadi saya sebutkan itu kurang doyan, kurang suka ya, jadi teman-teman bisa gabungkan telur, buah pir sama yogurt, atau teman-teman juga yang punya suplemen, kalau bisa kalian konsumsi suplemen yang bagus ya, jangan yang sembarangan. Teman-teman juga mau nurunin berat badan itu kalian bisa gabungkan buah pisang ya. Buah pisang itu terus kalian gabungkan dengan apel dan 1 gelas susu ya, dan mungkin teman-teman bisa gabungkan juga dengan singkong sama 1 buah apel atau susu low fat. Pokoknya yang banyak banget yang bisa teman-teman gabungkan, kombinasikannya supaya kita tidak bosan ya teman-teman ya, supaya kita tidak bosan dan kita itu menikmati ya. Karena kita harus membiasakan ya, harus membiasakan dengan cara makanan yang teratur, yang ketat, yang tidak banyak mengandung lemak, agar perut buncit kita ini nanti bisa cepat kempes ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, gabungkan kombinasi supaya ada nilainya, karbohidrat, ada nilai seratnya dari sebuah, dan juga susu itu adalah sumber protein, atau mungkin dari telur. Nah itu saja contohnya untuk sarapan pagi ya teman-teman ya. Kombinasinya itu sudah saya sebutkan semua di atas. Jadi jika teman-teman mau menggunakan sarapan pagi yang seperti itu, silakan. Itu memang saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Boleh saja, karena itu mengandung kalori yang sangat tinggi dan mengandung gula yang sangat tinggi, mengandung karbohidrat yang sangat tinggi, nggak bagus buat menurunkan berat badan. Nah, sekarang kita untuk pola cemilan bisa saja teman-teman konsumsi yang teman-teman jika sudah merasa lapar jam 9 atau jam 10 itu ya. Buat teman-teman yang udah mulai lapar itu ya bisa gandakan dengan jeruk ya, atau mungkin buah apel salah satunya, atau telur yang kalian bisa jadi langsung saja seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita konsumsi suplemen juga, lalu sekitaran jam 10, atau kita bisa konsumsi hal-hal lain yang tidak mengandung minyak yang sudah saya sebutkan di atas tadi ya teman-teman ya. Kebutuhan teman-teman yang pasti coba konsumsi satu macam saja itu diantaranya buah ataupun makanan yang sudah saya sebutkan itu tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk menu siangnya itu, jadi siang ya, sekarang jatah makan siang teman-teman ya. Makan siang yang cocok buat program diet ini ialah teman-teman itu waktu makan siang itu ya, teman-teman harus tahu juga caranya atau yang kita konsumsi nantinya di siang hari ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu sehingga kita itu disiapkan supaya teman-teman itu tahu porsinya, nanti teman-teman bisa ikuti. Nah sekarang kita langsung saja ya, saya buka dulu untuk
persiapan kita untuk makan siang ya teman-teman ya. Misalkan ya kita dari pertama ini di sini kita buah, kalau bisa kalian bisa konsumsi buah pepaya atau buah melon atau buah semangka seperti ini. Nah, untuk yang sedang kalian bisa saya isikan dengan karbohidrat nasi, tapi kalau bisa nasinya itu nasi merah ya teman-teman ya, atau nasi beras merah atau nasi beras hitam karena mengandung serat tinggi, terus gulanya rendah, jadi bagus banget itu buat program diet teman-teman. Ingat ya, ini buat program diet. Nah, ini ada sayuran sedikit ya teman-teman ya, tapi kita gunakan ini macam-macam sayuran. Yang saya rekomendasikan itu ialah sayuran ini sangatlah murah ya teman-teman ya, sayuran seperti tomat ya, terus bawang putih, bawang bombay ya teman-teman ya, terus ketimun, terus kita potong-potong saja. Terus proteinnya kita bisa ambil dada ayam ya, 2 dada ayam yang kurang lebih sekitar 150 gram ya, dada ayam itu, dada ayam. Lalu tempe kita bakar ya teman-teman ya, kita bakar ya. Tempe yang dibakar ini tadi teman-teman juga bisa panggang di teflon atau sama ya, sudah banyak ya yang saya contohkan sebelumnya. Jadi teman-teman sayur kol ini ya yang dicampur jagung sedikit ya, campur jagung itu dikit aja ya supaya ada rasa manisnya gitu, maksudnya itu kita untuk menambah rasa manisnya pada sayur itu misalnya gitu loh. Jadi program makan siang ya. Untuk contohnya lain teman-teman bisa ya, bisa kita kan cemilan ya, sekitar kalau kita udah sore itu kan udah sore kan kita sudah makan siang itu tadi sudah terasa ya, sudah terasa agak lapar gitu ya. Jadi kita memang harus menggunakan cemilan ya untuk menunggu sampai jamnya makan malam ya teman-teman ya. Dan di siangnya kan kita sudah di antara jam 12 sampai dengan jam 1 kan pasti jam 3, jam 4 itu kan kita sudah pasti merasa lapar kembali ya. Jadi kita rekomendasikan 2 buah apel, jeruk, dan buah pir suplemen juga kalian bisa konsumsi. Mungkin buat teman-teman yang mau siap-siap latihan, kalian bisa kombinasikan dengan pisang atau susu suplemen ya, susu suplemen atau susu yang itu tadi yang saya contohkan ya, atau cuman buah saja nggak apa-apa, harus pakai susu ya teman-teman ya, tetap harus pakai susu suplemen ya kalau kita mau berangkat olahraga di sore hari itu ya. Bisa dikombinasikan dengan salah satu dari makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Pokoknya satu saja, jangan banyak-banyak ya teman-teman ya, untuk mengajal perut saja supaya nggak lapar, tetap metabolismenya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan program untuk makan malamnya ya teman-teman ya. Makan malam ini diusahakan tidak menggunakan nasi lagi teman-teman, atau menggunakan karbohidrat ya, tapi kita lebih banyak menggunakan sayur-sayuran yang berprotein atau buah-buahan ya. Saya rekomendasikan ya, misalnya buah manggis ya, atau buah nanas, boleh juga apel, pokoknya buah lah intinya yang teman-teman suka ya. Proteinnya dengan tempe tahu juga sudah cukup ya. Jadi biar murah ya, walaupun murah tapi proteinnya kegunaannya tuh sangat tinggi. Gimana teman-teman ya? Pola makan dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi, biasanya kita ya memang seperti itu. Sebab memang agak berat ya teman-teman ya kita melakukan hal-hal yang seperti ini. Tetapi bagaimana ya? Yang namanya kesehatan itu sangat mahal ya teman-teman ya. Kita boleh saja kaya, kita boleh saja banyak harta, kita boleh saja punya kedudukan tinggi, tetapi kita tidak sehat. Lah itu sehat itu yang mahal, itu sehat itu ya teman-teman ya. Jadi kalau badan kita sehat itu ya insya Allah segala sesuatunya akan lancar ya. Mulai dari kita beraktivitas, kita bekerja, kita berpikir ya, itu dengan pikiran kita tuh benar-benar istilahnya itu benar-benar jernih lah, karena kita dalam keadaan
sangat sehat karena kita mengikuti dan memahami makanan-makanan yang bisa merusak tubuh kita. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.